Kalau mendengar kata monster, apa yang muncul di pikiran? Biasanya makhluk yang berwujud seram dan membahayakan. Biasanya sih begitu kan ya. Sekarang coba bayangkan, seseorang memelihara monster yang ia pelihara untuk mencelakakan orang lain. Jadi ia punya sebuah monster yang disiapkannya untuk memakan orang lain, orang yang dibencinya. Tapi dalam prosesnya, si monster itu ternyata malah memakan si pemiliknya, mencelakakan pemiliknya. Si orang lain yang awalnya ditarget sebagai korban itu malah baik-baik saja. Bisa terbayangkan? Ironis tidak tuh? Nah, ilustrasi itu terjadi di sekitar kita. Monster itu benar-benar ada. Dan ia memang benar mencelakakan kita, memakan kita dari dalam. Karena memang ia ada dalam diri kita. Kok bisa? Ya memang bisa. Karena monster itu bernama kebencian. Atau nama lainnya adalah dendam. Ketika kita membenci, mendendam, maka kita sedang memelihara monster itu, menunjukkannya untuk mencelakakan yang kita benci, karena kita tidak suka padanya. Tapi yang terjadi, ia justru memakan kita dari dalam, mencelakakan kita. Jadi penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit fisik sungguhan. Sementara si orang yang kita benci itu ya baik-baik saja. Lihat saja orang yang mendendam. Mereka punya kebencian atas ulah orang lain yang tidak bisa mereka terima. Sedemikian bencinya, sampai-sampai mereka senang kalau hal buruk terjadi pada orang yang mereka benci itu. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Kebencian adalah emosi yang membebani diri kita. Ketika seorang memendam kebencian, maka energi dari kebencian itu akan mempengaruhi dirinya secara negatif, membebani tubuhnya, batinnya, sampai bisa jadi penyakit itu. Kita mengenalnya sebagai psikosomatis. Masalah fisik yang bersumber dari pikiran. Jadi yang sakit siapa dengan mendendam itu? Ya diri kita sendiri yang memendam dendam. Yang rugi siapa? Sudah bisa ditebak lah ya. Ya diri kita sendiri. Memendam dendam dan berharap orang lain celaka sama saja dengan menyiapkan racun. Inginnya orang lain celaka oleh racun itu. Tapi racunnya malah kita yang minum sendiri. Yang celaka siapa? Ya diri kita sendiri. Namanya kebencian atau dendam, mau sampai dilaksanakan sebagai pembalasan atau tidak, sama saja dampaknya. Merusak diri kita. Tubuh jadi terganggu, batin tidak tenang, sistem energi jadi berantakan.
Kalaupun sudah dilaksanakan sebagai pembalasan, apakah jaminan kita merasa lebih baik atau lebih lega? Belum tentu juga. Bisa jadi monster itu malah jadi makin kuat nantinya. Siap memakan kita dengan lebih buas lagi nantinya. Jadi, begitulah. Mendendam itu tidak ada untungnya. Lebih banyak ruginya. Daripada rugi sendiri, lebih baik gunakan energi dendam itu untuk perbaikan. Karena memang dendam itu energinya besar. Lebih baik ia dipakai untuk hal positif, seperti perbaikan atau pembuktian diri dengan cara positif. Pasti ia jadi daya dorong yang besar. Kita jadi bisa mengendalikan monster itu, menjadikannya sosok yang membangun istana untuk kita, menjadikannya pembangun keberhasilan. Jadi, monster itu bisa ada dalam diri setiap orang. Inginnya dipakai untuk apa? Mencelakakan diri sendiri? Membiarkannya memakan diri kita dari dalam? Atau memanfaatkannya untuk membangun istana? Menjadikannya pengawal yang bermanfaat? Semua soal pilihan.